Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman ketika saya sebagai konsultan untuk menghitung nilai kapasitas dari daya pompa chiller, untuk menghitung nilai GPM yang akan kita pasang di pompa chiller di Bank Danamon, kantor pusat yang di Jalan Rasuna Said. Kita ini bicara chiller air cool. Nah, saya menghitung kapasitas pompa chiller, ya. Kita akan menggunakan rumus ini. Saya biasanya ketika waktu kerja sebagai konsultan, saya akan menghitung kapasitas pompa chiller untuk mendapatkan nilai GPM. Rumusnya ini, teman-teman, ya. Kisi sama dengan TR kali 24 per delta T. Yang akan kita cari nilai GPM pompa. Cara menghitungnya, Kisi itu adalah kapasitas pompa air dingin untuk mendapatkan nilai GPM, kapasitas GPM-nya. Delta T itu adalah perbedaan temperatur air dingin masuk dan yang keluar dalam nilai Fahrenheit. Ya, bukan Celcius, Fahrenheit. Kemudian TR itu adalah kapasitas chiller. Biasa kita katakan ton refrigeran, nilai dari kapasitas chiller itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat Qc sama dengan TR itu, TR adalah kapasitas chiller. Ketepatan yang kita beli chiller itu bernilai 25 TR untuk kapasitas chiller untuk pendinginan ruangan-ruangan hub ataupun ruangan server. Ya, untuk air cool, kapasitasnya yang kecil. Kita bukan memakai kapasitas chiller yang water cool. Kita memakai kapasitas chiller yang air cool untuk pendingin khusus ruangan hub dan khusus ruangan server di Bank Danamon. Nah, QC ini sama dengan 25 kali 24. 25 tadi dapat dari TR, nilai TR. 24 ini satuan, ya, rumus. Kemudian per delta T Fahrenheit, yaitu 53,6 dan 44,4. Ini dia suhunya. Sehingga kalau kita hitung nilainya sama dengan 66,7 GPM. Kita bulatkan menjadi 67 GPM. Jadi kapasitas pompa chiller untuk nilai GPM yang akan kita beli pompa, yaitu nilai GPM-nya yang 67 GPM. Seperti itu untuk menentukan nilai GPM. Kemudian kita lanjut bagaimana saya dulu menghitung untuk daya input pompa chillernya. Ya, daya input pompa chillernya itu dalam satuan HV. Ini kita lihat rumus yang saya pakai. Ya. Rumus P sama dengan Qc kali THD kali Sg kali Sf per 3960 kali N. Dapatlah nilai HV untuk kapasitas pompa dalam satuan HV, supaya tahu kita membeli pompa berapa HV. Nah, kita pelajari di mana P itu adalah daya input motor pompa air dingin dalam satuan HV. Qc adalah kapasitas pompa air dingin yang seperti saya jelasin tadi. Berapa tadi kapasitasnya? 67 GPM, nilai GPM-nya pompa tersebut yang akan kita beli.
THD adalah total head dynamic pompa air dingin. Ada nilai 85 feet, nanti ini akan saya ajarin. Bagaimana Pak mencari nilai THD, total head dynamic, untuk pompa air. Nanti ada cara menghitungnya sehingga dapat 85 feet. Nanti saya akan ajarin bagaimana. Karena ini perhitungan bagaimana friction loss, ya, bagaimana saving factor, bagaimana ukuran pipa yang dipakai, dan fitting reducer friction loss-nya berapa nilainya, dan nanti ditotal semua. Untuk ini menghitung, kita para konsultan menghitung instalasi yang terpasang untuk menghitung friction loss-nya. Ya, jadi nanti ketemu total head dinamiknya. Begitu cara hitungnya nanti. Nanti saya ajari pelan-pelan, ya. Kemudian nilai SG itu adalah specific gravity, ketepatan air yang kita pakai medianya itu gravitinya itu air itu sama dengan 1. Para konsultan sudah paham nih, sangat menguasai. Ya. Kemudian namanya di sini SF itu adalah safety factor. Kita pun dulu para konsultan untuk menggunakan nilai safety factor selalu kita menggunakan 1,1. Udah ada rumusnya, panjang untuk menilai keberapa ini 1,1 dari mana. Itu udah sering kita pakai, ini acuan pakaian kita untuk safety factor. Kemudian untuk N, nilai N adalah efisiensi pompa 60% sampai 70%. Efisiensi pompa. Tapi yang kita pakai efisiensi pompanya pakai nilai yang 65% di tengah-tengah. Nah, sudah dapat penjelasan bagian item dari rumus, maka kita hitung. P sama dengan 67 tadi nilai GPM dikali 85. 85 tadi adalah nilai 85 feet untuk total THD, total heat dynamic pompa air. Kali 1 tadi yang air. Kali 1,1 itu safety factor. Tadi yang 1 adalah specific gravity. Kalau yang 1,1 itu safety factor. 3960 ini ada rumus. Dari rumusnya untuk menghitung ini. Kemudian 0,65 kita pakai adalah efisiensi pompa 65%. 65% itu adalah 0,65. Sehingga ketemulah nilai 2,43 HP. Kalau HP kita rubah ke KW, maka nilainya 1,82 KW. Ini akan kita bisa bulatkan menjadi 2 KW. Jadi nanti 2 KW ini bisa kita berikan kapasitas pompa 2 KW, tetapi biasanya saya kalau perhitungan ini dapat 2 KW, saya biasanya naikin menjadi 3 KW. Perhitungan saya begini. Dipilihlah yang 3 KW, karena di pompa yang ada 3 KW. Yang 2 KW tidak ada. Jadi yang kita pilihlah pompa yang 3 KW. Seperti itu kita menentukan nilai KW pada kapasitas pompa chiller. Kemudian lanjut kita tadi seperti saya janjikan, bagaimana cara menghitung total dynamic head pompa chiller. Ini kita lihat dulu. Kita buat datanya seperti ini, ya. Nomor, description, diameter per inch, GPM, volume, equivalent inch setiap equivalent per feet, length perpanjangan setiap total feet, baru friction loss, ya, feet per 100. Kemudian friction head, feet, friction head, oke? Ini data yang kita ambil. Nah, sekarang waktu kita memasang instalasi chiller ini, apa-apa aja yang kita butuhkan, ukuran pipanya, fitting-fittingnya, berapa ukurannya, dan jumlahnya berapa. Nanti kita hitung ketemu dengan data yang sudah biasa para konsultan hitung. Contoh reducer. Reducer yang 3 kedua, dengan menggunakan tadi yang kita dapat nilainya 67 GPM, ada kita butuh pemasangan ini 1 buah, ya, volumenya, equivalent fitnya itu 7,5 nilai dalam fit, dan panjangnya 7,5 juga dalam nilai fit, maka kita akan melihat friction loss-nya itu 1,3. Ini sudah rumus 1,3, ada caranya, itu panjang. Jadi saya hanya kasih data seperti ini saja. Sehingga friction head-nya adalah 0,1. Ini pun ada rumusnya, 0,1. Dapatlah 0,1,
Kemudian kita lihat lagi pemasangannya apa. Ada flexible pipe ukuran 3 in, check valve, gut valve, motorized control valve, T, pipa header, elbow 90. Semua nanti pemasangan instalasi chiller akan terhitung apa-apa aja yang terpasang dan diameternya berapa, dan GPM sudah kita hitung berapa, dan volumenya akan ada berapa. Maka kita akan ketemu dengan lengthnya berapa, dan friction lossnya ada berapa, dan friction headnya ada berapa. Nanti kita total semua. Ini kita total semua. Kita total semuanya, jumlahnya ini, friction headnya ini, ya, ini akan terpasang apa yang terpasang ya, dari pipa ini ke sub ke sini kan kita jelasin. Nah, akan terjadilah perhitungan kita ya, semuanya yang dari sini tadi friction loss head itu tadi kita totalin sampai ke bawah, jumlah totalnya adalah berikut 76,5. Ini totalnya. Terus kita pakai rumus safety factor. Ini wajib 10%. Perhitungan konsultan dimanapun selalu menggunakan safety factor. Jika kita sudah menjadi konsultan mechanical, electrical, plumbing untuk rencana, mendesain, membangun satu gedung, kita pasti menggunakan safety factor. Ya, dalam total, dalam hit ya nilainya. Nah, sehingga kita menggunakan safety factor 10%, maka nilainya ditambahlah 7,65. Totalnya 84,19. Selalu kita para konsultan kalau nilai seperti ini selalu kita bulatkan menjadi 85. Sehingga kebutuhan kita untuk namanya total dynamic ya, total dynamic head masing-masing chiller water pump 85 feet. Jadi rumus yang tadi yang kita hitung tadi seperti itu, sehingga dapatlah total dynamic head pompa masing-masing chiller. Demikian saya menjelaskan ketika saya kemarin dulu menghitung nilai kapasitas pompa dalam GPM dan dalam HV ya, untuk pompa chiller Air-Cool di Bank Danamon di kantor pusat yang di Jalan Rasuna Said. Sampai sekarang sistem chillernya berjalan dengan baik. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama dengan PT Mino Karya Sejati. Kita akan selalu berikan terus ilmu-ilmu yang selama saya 20 tahun sebagai konsultan mechanical, electrical, plumbing, HVAC gedung. Salam sehat, tetap semangat belajar. Silakan bergabung dengan kami mengikuti pelatihan di PT Mino Karya Sejati agar memiliki ilmu-ilmu, skill, standar konsultan, dan ketika mencari pekerjaan akan sangat mudah. Karena ketika dipanggil oleh klien, mereka akan mengetes teman-teman, sehingga teman-teman yang akan mengajari orang yang mengetes itu. Saya yakin itu. Karena jika Anda, teman-teman, belajar dengan PT Mino, maka saya pastikan ilmu-ilmu kita akan menjadi skill yang benar-benar standar konsultan. Sehingga para klien akan dengan senang hati menerima teman-teman untuk bekerja di perusahaan-perusahaan klien kita. Demikian informasinya. Salam engineering by PT Mino Karya Sejati. Nama saya Ahmad Irfani. Saya lulusan Universitas Surya Dharma, jurusan Teknik Elektro. Saya bekerja di PT Hananggema sebagai drafter. Saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC di PT Mino Karya Sejati.